Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Syukurlah kalian dalam keadaan sehat ya. Jadi karena kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat, berarti kita bisa memulai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa agar setiap kegiatan kita hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Marilah berdoa. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran inti, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Gio, kenapa? Oh, sakit. Mari kita bersama-sama mendoakan Gio agar cepat sembuh dan mengikuti pembelajaran seperti biasa. Anak-anak, siapa yang masih mengingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Minggu lalu kita mempelajari tentang suasana, tema, dan makna dari beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu suasana, apa itu tema, dan apa itu makna dalam puisi? Baik sekali nak. Yang perlu diingat, suasana adalah kondisi psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap si pembaca. Yang kedua, tema. Tema adalah gagasan pokok dalam puisi. Dan yang ketiga, makna. Makna adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Wah, luar biasa sekali. Ternyata kalian sudah memahami materi minggu lalu. Baik anak-anak, hari ini kita masih mempelajari tentang puisi. Namun, kita akan lebih mendalam mengenai unsur-unsur puisi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun di dalam puisi. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui metode diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, siswa dapat menganalisis unsur pembangun puisi dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat membanding struktur puisi dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan struktur puisi dengan tepat. Anak-anak, karena model pembelajaran kita berbasis masalah, oleh karena itu, Bapak ingin membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Di tangan Bapak sudah tersedia kertas yang bertuliskan nomor kelompok. Siswa yang mendapatkan nomor 1 akan menjadi kelompok 1 dan seterusnya sampai kelompok 5. Anak-anak silakan duduk dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian ketua kelompok atau satu perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil materi dan satu puisi. Tugasnya adalah setiap anggota kelompok membaca dan belajar dengan teman sejawat mengenai struktur puisi. Kemudian silakan mengerjakan tugas yang tersedia dalam bahan bacaan. Ada 3 nomor soal yang harus dikerjakan di dalam kelompok. Yang pertama, kelompok menganalisis unsur pembangun puisi yang telah diberikan. Yang kedua, kelompok membanding struktur puisi. Dan yang ketiga, kelompok menyimpulkan struktur puisi. Silakan dikerjakan. Jika ada yang belum dipahami, boleh silakan ditanyakan. Ternyata kelompok 1 belum memahami mengenai struktur fisik puisi, yaitu diksi, imaji, dan kata konkret. Baik, Bapak akan membantu menjawab. Diksi merupakan pilihan kata yang digunakan oleh penyair untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Pilihan kata atau diksi yang tepat dapat mencerminkan ruang, waktu, falsafah, amanat, efek dan nada dalam suatu puisi dengan tepat. Contoh, diksi aduhai, megah, berarak, syafir, dan beta yang terdapat dalam sajak Amir Hamzah berjudul 2002. Yang kedua, imaji atau daya bayang adalah rangkaian kata untuk mendorong imajinasi kita dalam menjelaskan gambaran yang nyata. Ada 3 jenis imaji. Yang pertama, imaji audio atau imaji pendengaran. Yang kedua, imaji visual atau imaji penglihatan. Yang ketiga, imaji taktil atau imaji peraba. Yang ketiga adalah kata konkret atau kata nyata. Kata konkret adalah kata khusus yang berwujud, dapat diraba, dapat dilihat dan sebagainya, bukan kata abstrak atau kata umum. Jadi, semakin tepat asosiasi dalam karyanya, semakin tepat juga menjelaskan imaji. Baik anak-anak, rupanya kelompok 3 juga belum memahami mengenai struktur fisik puisi, yaitu gaya bahasa atau majas,
ritme atau rima, dan tipografi. Bapak akan menjelaskan 3 hal tersebut. Yang pertama, majas atau gaya bahasa. Majas adalah bahasa kiasan yang digunakan untuk meningkatkan efek dan konotasi tertentu. Yang kedua, ada ritme atau rima. Ritme adalah turun naiknya suara secara teratur. Sedangkan rima atau erat kaitannya dengan kaki sajak adalah persamaan bunyi. Yang berikut ada tipografi atau perwajahan puisi. Tipografi adalah bentuk suatu puisi seperti tata letak, pengaturan baris, dan penulisan huruf kapital yang tidak selalu di awal baris. Contoh puisi tragedi Winka dan Sika, karya Sutardika Sumbakri. Oke baik, rupanya kelompok 4 juga belum memahami mengenai struktur batin puisi. Oleh karena itu, Bapak juga akan menjelaskannya. Jadi ada 4 struktur batin puisi. Yang pertama, tema. Tema atau sense adalah gagasan pokok atau subject matter yang dikemukakan oleh penyair. Pokok pikiran itu begitu kuat mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama untuk penyampaian puisinya. Nah, apabila desakan yang kuat berupa hubungan penyair dengan Tuhan, maka tema tersebut adalah tema ketuhanan. Yang kedua, rasa atau feeling. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan yang ditampilkannya. Dalam puisi, penyair mengekspresikan suasana hatinya ke dalam bentuk kata-kata, sehingga pembaca dapat ikut merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Contohnya, puisi Gembala karya M. Yamin. Yang ketiga, nada atau tone. Nada dalam puisi merupakan sikap sang penyair terhadap pembaca atau penikmat karyanya. Nada yang dikemukakan oleh seorang penyair dalam sesuatu sajak akan ada sangkut pautnya atau hubungannya yang erat dengan tema dan rasa yang terkandung pada sajak tersebut. Contoh, nada sinis dalam puisi-puisi yang menggambarkan penderitaan, tiadanya keadilan, dan pemberontakan. Yang keempat ada amanat atau intention. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Meskipun amanat dalam puisi itu tidak terlihat eksplisit, namun akan selalu ada makna dalam setiap puisi. Misalnya, penyair adalah seorang guru, maka tujuannya untuk mendidik. Baik anak-anak, waktu mengerjakan tugas sudah selesai. Tiba saatnya untuk kita melakukan presentasi. Mari kita lihat kembali pekerjaan kalian tentang struktur puisi dan struktur batin puisi yang kalian telah kerjakan. Ternyata di dalam puisi Sawah karya A. Hazmi terdapat struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Mari kita lihat di dalam puisi Sawah terdapat struktur fisik puisi berupa diksi, yaitu frasa, padihama, kemudian ada imaji audio, imaji visual, imaji gerak, kemudian rima baris pertama sampai keempatnya itu rima ABAB, kemudian ada kata konkret, dan ada gaya bahasa. Sedangkan struktur batin puisinya yang pertama tema. Tema dalam puisi tersebut berupa keluh kesah seorang petani. Yang kedua rasa. Rasa yang digunakan dalam puisi tersebut berupa kesedihan sang petani yang padinya dimakan hama dan burung pipit. Dan yang ketiga nada. Nada dalam puisi tersebut bernada lirih karena kesedihan hati seorang petani. Yang keempat, amanat. Amanat dalam puisi tersebut ingin menyampaikan bahwa setiap usaha yang dilakukan pasti ada cobaan yang dialami. Sebaiknya sebagai manusia harus mempunyai sikap sabar, berjuang, berusaha untuk keluar dari cobaan tersebut. Wah, kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi, presentasi yang kita lakukan hari ini menunjukkan bahwa kalian sudah paham mengenai struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Baik anak-anak, sebagai refleksi kita hari ini, bahwa kita telah ketahui sebuah puisi dibangun dengan 2 struktur, yaitu, ya, benar sekali Novia, struktur fisik puisi berupa diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, ritma atau rime, dan tipografi.
Dan yang kedua ada struktur bait puisi, yaitu ya benar sekali Bina. Yang pertama tema, yang kedua rasa, yang ketiga nada, dan yang keempat amanat. Wah, kalian luar biasa sekali. Baik anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini sampai di sini. Minggu depan kita akan bertemu dengan materi menulis puisi. Sebelum kita pulang, satu orang pimpin kita di dalam doa. Ketua kelas dipersilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebagai penutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin memberikan pantun untuk kalian. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian kegiatan pembelajaran kita, semoga dapat bermanfaat.